Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan minggu ke-13 ini kita akan mempresentasikan ide gagasan dari kalian semuanya terkait dengan tugas akhir mata kuliah, yaitu membuat karya tulis ilmiah, di mana karya tulis ilmiah itu bisa dalam beberapa bentuk, ada makalah, ada artikel ilmiah, ada PKM, ada juga proposal KP, TA, dan bahkan ada sistematik literatur review seperti itu ya. Dan hari ini Anda saatnya presentasi ide gagasan yang kalian dapatkan ya, kemudian disampaikan kepada teman-teman. Nanti ada untuk teknis pelaksanaan presentasi ya, intinya sama dengan makalah atau artikel ilmiah yang Anda buat ya, ada bagian pembukaan, isi dan penutup gitu ya. Jadi silakan Anda buka, Anda presentasikan kepada seluruh audiens di sini ya, saya dan semua teman-teman kalian. Nanti disapa, kemudian terima kasih atas kesempatan, kemudian Anda sampaikan ide gagasannya gitu ya. Ide gagasan dari apa yang sudah digali selama berapa minggu ini ya, judulnya apa ya, kemudian kenapa Anda mengambil judul itu gitu ya, background-nya apa ya, background masalahnya seperti apa. Kemudian nanti Anda membahasnya dengan metodenya seperti apa ya, kemudian nanti hasilnya apa dan implikasi hasilnya seperti apa bisa disampaikan ke teman-teman ya, dan mudah-mudahan apa yang Anda presentasikan ini bisa menginspirasi, bisa melatih diri kalian juga untuk bisa berbicara di depan banyak orang dan juga menjadi pengalaman yang berharga ke depannya, dan ide-ide kalian itu juga bisa nanti jadi inspirasi bagi teman kalian untuk membuat karya ilmiah selanjutnya dan sebagainya. Baik, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Mbak Patricia Pungki. Silakan Mbak Patricia Pungki bisa mempresentasikan, bisa langsung secara oral dijelaskan atau bisa dengan presentasi dengan menggunakan PPT ya. Nanti bisa langsung aja di share screen gitu ya. Share screen sudah saya multiple participant can share ya, dan ini silakan dimanfaatkan kalau mau membuat menggunakan share screen. Silakan Mbak Patricia Pungki untuk mempresentasikan ide gagasannya. Saya spotlight dari sekarang. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat pagi teman-teman. Apakah sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Mbak. Sudah. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Patricia Pungki. Di sini saya mengambil dari semantik yang setelah saya buat kemarin versi bahasa Indonesia dengan judul klasifikasi jenis tumbuhan berdasarkan karakter daun menggunakan metode artificial neural network. Dari background dari judul ini adalah karena saya ambil jenis daun karena kebanyakan pada daun kan berwarna hijau, jadi sulit untuk mengidentifikasi jenis daun tersebut. Jadi saya berpikir untuk mengambil objek untuk penelitian ini adalah jenis daun. Dan berikut ini contoh daun yang saya ambil dari dataset Flavia di website. Seperti jenis dalam dataset tersebut terdapat 32 jenis daun, tapi saya ambil hanya 5 karena ingin membuktikan bahwa ANN itu bisa bekerja lebih
efisien, lebih dapat bekerja lebih baik pada jenis dataset sedikit. Jadi saya ambil 5 jenis tumbuhan tersebut, seperti Sarraceniensis, Cornetothuria paniculata, Berberis anviensis, Pittosporum tobira, dan Mahonia beyi. Dan kemudian untuk metode, saya ambil thresholding untuk segmentasi citra, dan ada tambahan operasi morfologi, serta matriks eccentricity untuk ekstraksi ciri, dan artificial neural network untuk klasifikasi. Thresholding ini berfungsi untuk membedakan objek dengan background, jadi dapat memisahkan sehingga dapat diidentifikasi lebih baik. Dan untuk matrix and eccentricity ini, ekstraksi ciri ini berfungsi untuk membedakan objek satu dengan objek yang lain sesuai dengan bentuknya. Serta artificial neural network untuk klasifikasi, karena saya memilih ini karena model komputasi biologis yang terdiri dari elemen pemrosesan dan koefisien yang terkait. Jadi metode AN ini juga di mana proses pembelajaran sistemnya itu dari data sebelumnya atau data latih. Kemudian untuk klasifikasi, karena di sini dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa ANN dapat bekerja lebih baik pada dataset sedikit, dan terbukti dalam penelitian ini dilakukan 3 kali pengujian dengan data latih 125 data, 175 dan 225 data latih. Dan semua menggunakan data uji 25 data. Dan hasil akurasinya terbukti bahwa pada dataset sedikit memiliki akurasi yang lebih tinggi daripada dataset yang lebih banyak. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Mbak Pungki. Ya, Pak Pungki, ini sudah lengkap, artinya sudah selesai ya, dia papernya sudah jadi, Mbak. Jadi ini dijelaskan tadi sedikit berkait dengan judul, ya, kemudian ada metode, hasil dan sebagainya. Tentunya ini ada manfaatnya, kontribusinya ke knowledge ya, terutama ke knowledge karena ini lebih ke penelitian fundamental ya, untuk menganalisis atau menguji itu tadi. Mempresentasikan tentang sistem yang akan saya buat pada mata kuliah literasi ini. Untuk judul yang pertama, saya menggunakan judul perancangan aplikasi smart voting dalam pemilihan ketua OSIS pada SMK Tunas Harapan Pati. Kenapa saya mengangkat judul ini adalah karena pada SMK dulu yang saya pernah belajar di situ, atau saya mantan alumni di SMK Tunas Harapan Pati, saya melihat saat pemilihan ketua OSIS itu masih secara manual dan rawan kecurangan. Jadi saat mau memilih itu kita diberikan seperti kayak kertas notes kecil, kemudian dibacakan siapa nama-namanya, kemudian kita disuruh milih nomor 1 atau nomor berapa atau namanya, nanti kemudian dilinting atau dimasukkan ke dalam kardus seperti itu, Pak. Kemudian saya mengangkat judul ini karena kampus yang lumayan bagus, sekolah yang lumayan bagus yang sudah memiliki kampusnya sendiri di sebelah sekolahnya untuk sekolah yang berada di
Kabupaten Pati hanya itu yang memiliki kampus sendiri, Pak. Jadi kalau misalkan masih menggunakan kayak sistem yang manual, saya kira kurang bagus. Maka saya membuat judul seperti ini. Kemudian untuk masalah yang saya angkat adalah kenapa karena masih menggunakan cara yang manual, kemudian masalahnya itu rentan dengan kecurangan, kemudian proses yang dilakukan itu kurang efektif karena nanti pengurus OSIS-nya akan keliling seluruh kelas dan sekelasnya itu lumayan sangat banyak, Pak. Jadi itu kurang efektif dan kurang efisien. Kemudian di sini saya akan menggunakan metode yaitu metode prototyping. Metode ini merupakan proses pembuatan sistem yang dibuat secara terstruktur dan memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapannya itu adalah pengumpulan kebutuhan, kemudian dirancang, kemudian dievaluasi, dan akan memutar tersebut sesuai dengan keinginan dari usernya itu, Pak. Terus kemudian hasil yang akan diharapkan yaitu semoga aplikasi yang saya buat atau aplikasi yang bernama Smart Voting pemilihan ketua OSIS pada SMK ini dapat dibuat dengan baik. Kemudian melalui penerapan metode prototyping ini, maka kebutuhan dari user semuanya akan terpenuhi karena misalnya ada yang kurang nanti akan dikumpulkan lagi kebutuhannya, kemudian dirancang, dievaluasi, kemudian seperti itu terus, Pak. Jadi semuanya akan terpenuhi kebutuhan dari si user. Kemudian untuk menerapkan metode prototyping ini, maka waktu dan dana yang dihasilkan menjadi lebih sedikit karena prosesnya bisa berjalan secara langsung dan cepat tanpa melalui seperti kayak tahapan-tahapan yang terlalu kompleks seperti itu. Kemudian manfaat yang akan didapatkan adalah manfaatnya itu lebih mudah dalam menentukan ketua OSIS, kemudian mengurangi biaya pada sekolah itu sendiri, kemudian mengurangi campur tangan dari pihak luar yang dapat mengakibatkan kecurangan dari pemilihan itu sendiri, Pak. Dan juga membuat pemilihan jadi lebih efisien dan akurat karena datanya nanti akan disimpan pada satu orang sebagai kayak panitia seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, saya mau tanya sedikit ya, smart di sini seperti apa ya, Mas? Smartnya apakah hanya online, kemudian ada enggak teknologi yang digunakan biar biar menjadi smart gitu tadi? Smartnya itu seperti apa yang dimaksud? Smart di sini lebih seperti kayak berbasis web seperti itu, Pak. Jadi pemilihannya itu bisa cuma datanya disimpan secara online seperti itu. Ya seperti kayak elektronik voting lainnya, Pak. Ya. Ini untuk KP apa untuk TA? Saya ajukan untuk TA. Untuk TA. Oh, sudah di ACC atau belum untuk proposalnya? Sudah, tapi masih ada yang perlu diperbaiki, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Baik, Mas Andrian Dwi Wibowo ya, terima kasih atas presentasinya. Kita lanjutkan ke mahasiswa yang lain ya. Untuk selanjutnya, silahkan. Tadi siapa? Selanjutnya, Mas Muhammad Bayu Aji Pamungkas. Belum ada ya? Kita skip dulu, nanti kita kembali ke situ ya. Mas Sendra, ini Mbak Sendra Adel Sinarta, ada enggak? Hadir, Pak. Ada. Hadir ya, siap. Iya, Pak. Siap, silakan Mas dipresentasikan ya ide gagasannya dan semoga nanti apa yang
informasi yang Mas sampaikan nanti bisa menginspirasi teman-teman Mas ya. Silakan Mas. Baik, Pak. Untuk screen share-nya sudah muncul, Pak? Ya, muncul, silakan. Baik. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Sendra Del Sinarra. Saya di sini menggunakan judul TA saya, yaitu adalah Analisis Kualitas Layanan Jaringan Internet pada Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu berdasarkan Quality of Service at Sea. Untuk masalah yang diangkat, sebelumnya teman-teman pasti pernah mengalami kendala jaringan pada sebuah kampus dikarenakan tidak bisa melakukan proses transfer data pada jaringan tersebut dengan lancar. Semakin banyak pengguna jaringan pada fasilitas jaringan internet, maka semakin banyak juga kebutuhan bandwidth yang disediakan. Walau bandwidth yang disediakan sudah dibagi untuk setiap mahasiswa dan staf atau karyawannya, maka dibutuhkan analisis jaringan untuk mendapatkan hasil kualitas yang jaringan yang dimiliki. Apakah sudah sesuai kebutuhan atau belum untuk penggunanya. Hasil dari analisis untuk memperoleh kualitas jaringan yang dimiliki yaitu menggunakan QoS at Sea, yaitu adalah sebuah standarisasi yang bertanggung jawab untuk menangani komunikasi pada jaringan. Dilakukannya analisis kualitas jaringan ini cocok bisa diimplementasikan kepada fasilitas jaringan internet kampus yang belum pernah dilakukan pengukuran kualitas jaringan sebelumnya. Maka tepat sekali untuk dilakukan analisis jaringannya. Sebelumnya, quality of service adalah sebuah derajat kepuasan suatu layanan agar mampu memberikan kualitas layanan yang disediakan oleh jaringan tersebut. Berikutnya adalah metode atau cara yang digunakan. Metode yang diusulkan adalah dengan mengukur parameter-parameter yaitu throughput, jitter, packet loss, dan delay. Untuk selanjutnya akan dianalisis jaringan untuk analisis jaringan parameter QoS tersebut. Lalu akan dilakukan analisis kualitas berdasarkan QoS at Sea. Untuk tahap monitoring ada pada graf kedua yaitu tahap pengumpulan data. Lalu sebelumnya dilakukan hipotesis dengan tujuan untuk menyangkut pautkan masalahnya. Yaitu adalah parameter-parameter berikut yang berhubungan dengan jaringan internetnya. Hasil yang diharapkan dari tersebut yaitu dilakukan analisis jaringan berdasarkan QoS diharapkan untuk dapat memperoleh kualitas jaringan dari hasil pengumpulan parameter-parameter QoS yaitu throughput, packet loss, delay, dan jitter, dan dilakukan identifikasi apakah kualitas tersebut memenuhi dari standarisasi at Sea. Untuk implikasi hasil atau manfaat yang didapat dari hasil, diharapkan dengan penelitian ini dapat digunakan untuk menjaga bahkan meningkatkan kinerja layanan jaringan pada lingkungan kampus tersebut, serta memberikan rekomendasi pada pengelolaan jaringan internet pada kampus tersebut untuk mengetahui hasil standar QoS at Sea jaringan internet yang dimiliki. Baik, untuk presentasinya sekian untuk yang saya sampaikan, segitu Pak. Iya. Ya Mas, terima kasih atas presentasinya. Artinya di sini sudah ini ya Mas, idenya sudah lumayan bagus gitu ya, dan di situ membahas tentang ini untuk KP atau untuk ini Mas? Ini untuk TA saya Pak. Ya. Oh, sudah TA1 belum? Udah ujian? Baru daftar Pak. Baru daftar. Oh ya. Yeah. Nah, ini untuk analisis ya kualitas jaringan QoS-nya ya. Iya, Pak. Baik, Mas, terima kasih atas presentasinya.
Kita lanjutkan ke presenter lainnya, silakan bisa ditutup. Baik, terima kasih Pak. Ya. Untuk selanjutnya silakan Mas Edwin Ageng Pangestu ya. Edwin Ageng Pangestu. Ya, Edwin nggak ada ini Mas Edwin. Torikul Umar. Iya Pak, siapa? Ya, silakan. Bentar saya spotlight dulu. Videonya dinyalakan Mas. Ya. Ini udah gitu ya? Udah masuk ke presentasi ini Pak. Oke, silakan Mas. Ini udah masuk kan Pak? Sudah masuk ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thoriqul Umar Firdausi. Terima kasih untuk Pak Andi telah diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi. Pada penelitian kali ini penelitian saya berjudul penerapan algoritma YOLO atau You Only Look Once untuk deteksi makanan tradisional Indonesia. Pada permasalahannya, makanan tradisional itu sudah ada dari zaman dahulu, sudah turun-temurun. Namun karena globalisasi, era globalisasi ini dan gaya hidup sering berubah sehingga makanan pun mengalami perubahan. Sehingga terutama untuk anak-anak muda yang lebih cenderung membeli atau makan makanan-makanan yang diimpor. Ini menurut Direktur Pengembangan Minat Khusus Konvensi dan Inisiatif dan Event Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Adjarudin, pertumbuhan waralaba asing dengan munculnya tokoh-tokoh dari luar negeri mempengaruhi pola konsumsi masyarakat sehingga makanan tradisional tersisih. Akibat dari itu banyak masyarakat Indonesia yang lupa atau tidak mengetahui makanan tradisional Indonesia itu apa saja. Lanjut, untuk metode yaitu YOLO, yaitu You Only Look Once. YOLO merupakan arsitektur atau framework dari CNN, Convolutional Neural Network, yaitu salah satu algoritma untuk deep learning untuk mendeteksi objek dalam gambar dengan akurasi tinggi dan kecepatan proses yang tinggi. Untuk penelitian kali ini, saya menggunakan YOLO versi 2 atau YOLO V2. Untuk prosesnya, dari image ini, image akan dibagi menjadi grid. Untuk YOLO V2 versi kedua ini, gridnya 13 kali 13. Jadi, image akan dibagi kotak-kotak sebanyak 13 kali 13. Lalu, tiap kotak-kotak ini akan dideteksi apakah adanya objek atau tidak. Jika terdapat objek, maka akan membentuk bounding box atau kotak yang menuju ke objek yang ditentukan. Salah satunya lagi untuk probability untuk menentukan kelas apakah yang ada pada objek tersebut, lalu melakukan proses non-max suppression untuk memperbaiki noise pada objek bounding box ini sehingga kotaknya lebih sedikit. Lalu mengapa saya memilih YOLO versi 2? Karena YOLO versi 2 mempunyai mean average precision yang tinggi dan frame per second yang tinggi. Untuk mean average precision itu keakurasian model machine learning atau model deep learning untuk mendeteksi per objek. Per objek nanti di average atau di rata-rata, yaitu merupakan mean average presisinya. Lalu untuk frame per second itu untuk keadaan jika kita mendeteksi menggunakan video atau rekaman, berapa frame per second untuk mendeteksinya, dan semakin tinggi semakin baik. Pada tabel di sini YOLO ini dilatih menggunakan dataset dari VOC 2007 dan VOC 2013 mendapatkan hasil yang maksimal dari MAP dan FPS-nya. Karena nanti dikembangkannya nanti di aplikasi Android, maka FPS ini sangat berguna. Lalu hasil yang didapat merupakan yang di training
yang telah di-training dengan arsitektur YOLO itu dengan dataset 10 objek makanan tradisional, dan model akan dikembangkan di aplikasi Android, dan model dapat berdeteksi secara real time. Manfaat yang akan didapat yaitu untuk membantu dalam pengenalan makanan tradisional sehingga lebih mengenali makanan tradisional Indonesia itu apa saja dan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama kuliah. Untuk penelitian kali ini ini digunakan untuk tugas akhir dan masih tugas akhir 1 atau TA1. Baik, ya ini pustakanya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sekian ya, presentasi dari saya. Ya, Mas Torikul, terima kasih atas presentasinya gitu ya. Ini kelihatannya masih banyak yang untuk deep learning itu ini ya, perlu ini masih banyak yang belum begitu paham juga ya. Jadi kompleksitasnya cukup tinggi untuk deep learning. Tadi mungkin lebih ke background-nya ya Mas, kenapa kok makanan gitu yang di ini ya, gambar makanan untuk mendeteksi gambar makanan, mengenali makanan Indonesia itu menghubungkannya seperti apa itu? Bisa dijelaskan? Maksudnya apa? Gimana? Itu kan yang objeknya tadi yang diambil adalah makanan kuliner gitu ya. Yang dipelajari itu kok mengenali makanan dari menggunakan metode YOLO versi 2 tadi. Itu seperti apa ininya? Nyambungnya seperti apa? Ya nanti kan itu Pak, tujuannya saya kan memang nanti dikembangkan di Android ya, nanti bisa deteksi deteksi makanan-makanan itu. Jadi muncul namanya apa, misal klepon itu mungkin dideteksi muncul kelasnya apa makanannya apa gitu Pak. Karena itu butuh deep learning arsitektur. Itu ada knowledge base-nya itu ya, knowledge base-nya untuk jadi sudah diinputkan dulu ya ke database dulu, baru nanti pencocokan gitu ya, masih ada. Kayak gitu. Iya. Jadi butuh database yang banyak itu. Betul. Cukup kompleks itu ya. Baik, Mas Torik, terima kasih atas presentasinya karena waktunya mepet ya, jadi kita belajar ada 5 menit ya. Baik, untuk selanjutnya saya kasih kesempatan untuk Mas Indra Surya Dewandaru ya, Indra Surya. Ada ya, silakan. Iya Pak, hadir Pak. Videonya dinyalakan ya. Oke. Silakan. Sudah muncul belum ya Pak? Ya, ini baru proses. Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak untuk memberikan kesempatan saya presentasi. Untuk saat ini penelitian saya, ide atau gagasan saya yaitu tentang perancangan aplikasi e-learning pada Sekolah Musik Indonesia berbasis Android dengan metode RESTful Web Service. Nah, dari judul sini kita tahu bahwa objek penelitiannya yaitu Sekolah Musik Indonesia. Kalau misalnya kalau di Semarang itu ada 2, yaitu di Puri sama di daerah Pecinan sana. Ini ada sekolah fisiknya. Kenapa saya ambil judul ini? Melihat dari latar belakang bahwa Indonesia itu ternyata kalau dari data statistiknya e-marketer itu Indonesia punya potensi pengguna smartphone aktif terbanyak ketiga di dunia, yaitu dengan total 1 juta pengguna. Itu data statistik di akhir tahun 2017. Kemudian Indonesia juga rata-rata pengguna smartphone-nya yang aktif itu rata-rata di bawah 30 tahun. Nah, di bawah 30 tahun ini kan usia-usia produktif gitu. Kalau kemudian yang kedua, e-learning.
Untuk e-learning kita pasti udah tahu bahwa itu adalah sebuah pembelajaran elektronik secara online juga bisa. Kalau untuk saat ini itu udah ada banyak produk-produk e-learning yaitu seperti Ruang Guru, Zenius, Kuiper, Sekolahmu, Masterclass, kemudian kelas.com. Kemudian yang ketiga adalah tentang keterbatasan ruang dan waktu. Kalau kita melihat situasi saat ini dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita pasti sudah melihat banyak sekali kita dibatasi dari segi ruang, di mana kita nggak bisa ke kampus, nggak bisa ke sekolah untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, itu salah satu contoh keterbatasan ruang. Kemudian, keterbatasan waktu itu kalau misalnya kita kurang bisa mencocokkan atau sulit mencocokkan jadwal dengan guru atau dosen atau mentor kita yang lain, nah itu salah satu keterbatasan saat ini. Gitu. Jadi itu keterbatasan ruang dan waktu. Kemudian yang keempat, yaitu adalah web service. Kalau misalnya, kalau dulu itu kan kita, dulu sampai sekarang juga sih, kalau misalnya kita punya data itu video atau PDF, nah kita simpan di komputer. Kalau dulu kita hanya bisa mengaksesnya di komputer aja. Kemudian seiring berkembangnya waktu, dari web application kita bisa mendistribusikan data kita atau video atau PDF dan lain-lain itu ke server. Kemudian diakses ke web application yang lain dengan device yang berbeda tapi masih satu tipe, misalnya sama-sama komputer kayak gitu. Kemudian seiring berkembangnya zaman juga, saat ini kalau web application itu mentransfer data ke server, itu juga bisa diakses ke device yang berbeda yang lain. Contohnya dari web application ke handphone, di play di handphone, kemudian juga di smart car. Tapi itu ada perantaranya lagi, yaitu namanya REST API, di mana itu semua data yang dari komputer itu bisa di play di device yang berbeda seperti itu. Kemudian untuk gambaran dari web service ini itu ibarat standar melayani, sebuah siklus standar melayani di mana ada pelanggan, pelayan, kemudian koki. Nah, pelanggan ini memesan sesuatu kemudian diantarkan oleh pelayan ke koki, kemudian koki menyediakan makanan yang dipesan, diantar ke pelayan, kemudian diantarkan ke pelanggan. Nah, kalau dari analogi seperti itu bisa didapat kalau diaplikasikan ke web service itu seperti handphone yang namanya request data, kemudian diantarkan framework ke server, kemudian server itu memberikan itu hasil requestnya, seperti kalau tadi makanan, ini bisa produk, bisa data, video, atau apa gitu, kemudian diantarkan lagi ke framework, kemudian diantarkan lagi ke handphone. Nah, ini kalau dalam web service disebut web service RESTful API. Seperti itu. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana menerapkan RESTful web service pada platform mobile Android. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu mengimplementasikan metode web service RESTful pada aplikasi Sekolah Musik Indonesia mobile Android. Untuk metode penelitiannya yaitu yang pertama pengumpulan dan mengklasifikasikan data, di mana ini data materi dikumpulkan dan diklasifikasikan jadi beberapa kategori. Soalnya materi-materi atau data yang ada nanti itu ada 3, yaitu video, audio, sama buku. Kalau audio itu formatnya MP3, video itu MP4, kalau buku atau e-book itu PDF. Kemudian mengembangkan aplikasi dengan model extreme programming. Dipilih extreme programming ini karena kita memiliki keterbatasan waktu. Kalau dari segi bisnis itu kan kita melihat peluang dan pasti juga cepat-cepat juga. Kemudian extreme programming itu dipakai kenapa? Karena untuk bukan menghindari sih, karena nanti perancangannya itu bisa itu loh, sedikit-sedikit berubah kayak gitu. Jadi bisa segera tertangani kayak gitu. Kemudian dari penelitian ini mengorientasikan kegunaan utama aplikasi, yaitu mengutamakan kepentingan murid dalam belajar dan membeli materi. Jadi dalam aplikasi itu pasti ada jual beli materinya seperti itu. Ada materi yang sudah tersedia untuk murid, ada juga tambahan atau bonus-bonus seperti yang lain kayak gitu. Kemudian untuk perancangan arsitekturnya tadi menggunakan RESTful Web Service
Kemudian pengembangan aplikasi ini dikembangkan jadi dua sisi, yaitu sisi admin dan murid, di mana sisi admin itu mengorganisasi atau memanage segala data-data yang ada, termasuk data akunnya si murid yang terintegrasi sama sistemnya di sekolah fisik itu. Kemudian kalau admin itu di web, kalau murid itu di aplikasi mobile. Kemudian hasil yang diharapkan semoga pembelajaran yang terjadi di sekolah musik Indonesia ini bisa menjadi praktis, bisa dilakukan di mana saja. Kemudian kalau dari POV-nya SMI pasti bisa mendapatkan pemasukan lebih dari penjualan materi tambahan seperti itu. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Indra Surya. Mas Indra Surya ini guru musik Pak atau gimana? Oh, enggak. Enggak sih, Pak. Enggak. Suka bisa mainkan alat musik ya? Iya. Iya, masih belajar, Pak. Belajar. Ini kok apa Masnya objeknya milih Sekolah Musik Indonesia gitu ya. Dan kayaknya sudah menguasai betul ini untuk apa tentang musik gitu ya. Baik, terima kasih Mas Indra Surya Dewandaru. Yeah. Kita lanjutkan ke mahasiswa yang lain. Untuk selanjutnya saya kasih kesempatan buat Dimas Ardi Setiawat ya. Ya Pak, saya Pak. Oke, saya ini dulu spotlight. Videonya dinyalakan Mas. Oh iya. Bentar Pak. Ya, saya spotlight dulu. Kok mati lagi Mas videonya? Iya Pak, coba bentar. Ini Mas Dimas pakai apa ini? Laptop atau HP? Lagi di luar ini Pak. Oh, lagi di luar? Iya. Ini kok videonya kok nggak bisa ya Pak? Videonya nggak bisa ya? Ya. Tadi bisa sebentar. Coba iya, ini Mas Dimas keluar dulu nanti masuk lagi ya. Saya posta yang lain, mahasiswa yang lain. Iya Pak. Iya Pak. Masuk lagi ya. Mas Reza Arista. Reza dulu Mas Reza. Ya ini Mas Reza Arista Pratama dulu ya. Siapa ya? Ya silakan Mas. Langsung aja. Gambarnya sudah muncul apa belum Pak? Masih proses, nunggu loading. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Arista Pratama dengan NIM A11 2019 11635. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Andi Setiono selaku dosen dari literasi informasi yang memberi waktu untuk saya berpresentasi. Dan saya akan langsung membahas tentang karya tulis yang saya buat. Saya membahas tentang artikel ilmiah karena saya baru semester 3 dan saya merasa kalau membuat yang lain masih berat. Dengan judul yang saya buat adalah Problema Jaringan Internet di Indonesia. Dan masalah yang saya angkat di sini adalah apa problema jaringan internet di Indonesia, apa faktor yang mempengaruhi jaringan internet di Indonesia, dan bagaimana pengaruh kemajuan jaringan internet bagi masyarakat. Saya memilih judul problema jaringan internet di Indonesia ini seperti pada kenyataannya di Indonesia ini jaringan internetnya belum merata, dan saya merasakan sendiri di daerah saya sulit sekali untuk mengakses jaringan internet. Untuk ringkasan dari karya saya adalah sebagai berikut. Jaringan internet sangat bermanfaat di segala bidang yang ada. Melihat jaringan internet di Indonesia ini membuktikan adanya kendala yang berdampak pada kemajuan bidang teknologi dan bidang ekonomi yang terbilang lambat dan kalah dengan negara lain. Untuk pemerataan jaringan internet di Indonesia sendiri membutuhkan infrastruktur jaringan yang ada di setiap wilayah Indonesia.
jaringan internet ini sangat bermanfaat di segala bidang yang ada, dan ini menurut riset data pada Januari 2020 dari Hotsuite, jaringan internet Indonesia menyentuh ranking 45 dari 46 negara lain, dan ini merupakan ranking yang terbilang bawah walaupun tidak terbawah sendiri ya Pak. Hasil riset ini menunjukkan selisih angka rata-rata kecepatan internet kabelnya mencapai 53,5 Mbps atau ini sekitar 20 Mbps dari rata-rata internet kecepatan kabel dunia, dan pada jaringan internet mobil internetnya hanya memiliki rata-rata sebesar 13,3 Mbps yang jauh dari negara lain, misalnya seperti Singapura dan Malaysia. Masalah jaringan ini timbul karena adanya beberapa faktor, antara lain kondisi geografis Indonesia yang banyak gunung, hutan, sungai yang sulit diakses untuk pembangunan lokal backbone yang memiliki jalur fixed broadband, atau ini fokus pada ke fiber optik, dan mobile broadband ini seperti BTS atau menara BTS. Pembangunan tersebut memiliki kendala dari mahalnya pemasangan dan adanya beberapa oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Di Indonesia sendiri ada beberapa kasus tentang jaringan internet ini yang dimanfaatkan, yaitu contohnya pada saya lupa Pak, maaf Pak. Tapi ada kasus korupsi penyelewengan perizinan yang dimudahkan dengan penyuapan. Metode penulisan yang saya gunakan ini adalah dengan menggunakan kualitatif dengan strategi metode pengumpulan data atau sumbernya berasal dari metode literatur yang didapat dari berbagai sumber seperti jurnal nasional, jurnal internasional, majalah, artikel internet, dan hasil laporan penelitian lainnya. Metode ini saya pilih karena saya pikir ini sangat relevan untuk dipilih karena dapat memperoleh hasil dengan kredibilitas yang tinggi. Karena semakin banyak sumber referensi yang digunakan, maka hasil penulisannya jadi lebih baik. Dan manfaat dari penulisan ini adalah mengetahui problema jaringan internet di Indonesia sehingga dapat dipecahkan masalah tersebut dengan mengupas segala faktor yang mempengaruhi satu persatu, dan diharapkan pembaca atau setiap anak bangsa berjuang untuk meningkatkan, kemudian memperoleh dampak baiknya bagi masyarakat. Terima kasih Pak, sudah. Terima kasih Mas Reza Arista Pratama gitu ya, sudah mempresentasikan ide gagasannya terkait dengan problematika jaringan internet di Indonesia segitu ya. Tadi mungkin lebih bagus lagi kalau sumber-sumber referensinya itu ditampilkan ya, karena tadi menyebutkan banyak informasi yang itu diambil dari berbagai macam sumber gitu ya, dan itu bisa disebutkan di disitasi biar nanti jelas, oh ini sumbernya dari APJI misalkan, dari kementerian misalkan, dan seterusnya ya, karena tadi informasinya memang dari luar, jelas dari referensi yang digunakan. Baik, terima kasih Mas Reza Arista. Kita lanjutkan ke presenter selanjutnya. Saya kasih kesempatan untuk Mas yang tadi, mungkin Mas Dimas Ardi sudah bisa belum ya? Halo Pak, coba Pak. Ya. Kayak sudah bisa ini Pak. Sudah bisa ya. Videonya belum di ini ya, sudah di ya. Videonya kok mati? Kalau kami nggak bisa, kayak kalau misal share screen bisa ini Pak. Oh ya udah, silakan Mas Dimas. Ya Pak. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Andi dan rekan-rekan semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kemajuan tugas akhir
mata kuliah literasi informasi yang telah saya buat. Langsung saja ke poin pertama, judul. Saya di sini mengambil judul alasan diperlukan teknologi di era baru. Saya memilih judul tersebut karena di era saat ini teknologi sangat dibutuhkan. Selanjutnya, di poin B ada masalah yang diangkat. Permasalahan yang saya angkat yakni mengenai perkembangan teknologi di era saat ini tentunya lebih terarah ke dunia serta digital dan semakin berkembang pesat. Di era saat ini yang semuanya serba digital, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru. Tentunya tidak bisa terlepas dari perangkat yang serba elektronik. Maka semakin canggihnya teknologi digital di masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Oke, selanjutnya poin C, metode yang digunakan. Metode yang saya gunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yakni dengan strategi metode pengumpulan data atau sumbernya dari metode literatur yang didapat dari berbagai sumber. Menurut saya metode ini sangat relevan untuk dipilih karena dapat memperoleh hasil dengan kredibilitas yang tinggi. Semakin banyak sumber referensi yang digunakan, maka hasil penulisan lebih baik. Oke, slide selanjutnya di poin D ada hasil penerapan metode. Hasil yang diharapkan dari penerapan metode dalam penyelesaian masalah yakni menggunakan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Metode kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawab atas kesadaran bahwa semua akibat dari perubahan manusia terpengaruh pada aspek-aspek interval individu. Selanjutnya, poin D ada implikasi hasil. Metode kualitatif membantu ketersediaan deskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, metode kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan, akan tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam. Terima kasih Pak. Demikian penjelasan laporan tugas akhir dari saya. Baik, Mas Dimas Abdi, Ya. ini saya videonya nggak kelihatan ya, jadi nggak lihat orangnya yang mana gitu. Jadi ya maaf Pak, ini camnya tiba-tiba kok nggak bisa. Ya. Terus apa yang tadi mungkin judulnya juga perlu diupdate gitu ya, karena judulnya alasan apa tadi, alasan teknologi baru, teknologi di era baru dan sebagainya, itu kayaknya sepertinya belum fokus ya, belum menggigit gitu ya, artinya judulnya masih ini ya, masih perlu diperbaiki ya. Oh gitu. Jadi judulnya perlu disesuaikan lagi ya, judul itu kan sudah dari turunan topik, tema judul gitu ya, sudah ada masalah, sudah ada metodenya, ya sudah tergambar di situ karena nanti akan menggambarkan isi. Gitu. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya saya kasih kesempatan untuk Mas Bagas Aji Isworo, Mas Bagas. Baik Pak, gimana? Ya. Oke Pak, mohon maaf sebelumnya, ini saya belum ada PPT-nya, jadi ya, enggak apa-apa. Langsung aja oral langsung jawab. Jadi perkenalkan, nama saya Bagas Aji, dengan NIM A11 2019 11644, mahasiswa semester 3. Jadi judul yang saya angkat di sini adalah proposal penelitian dampak cyberbullying terhadap remaja. Lalu apa rumusan masalah yang saya angkat di sini adalah mengapa cyberbullying marak terjadi di kalangan remaja saat ini. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh cyberbullying terhadap mental penderita. Nah, lalu mengetahui sebab cyberbullying marak terjadi di kalangan, tujuan dari saya membuat ini adalah mengetahui kenapa cyberbullying marak terjadi di kalangan remaja saat ini, lalu mengetahui pengaruh cyberbullying terhadap mental sang penderita. Sebab sekarang banyak sekali para remaja melakukan hal tersebut. Mereka melakukan hal tersebut itu sangat mudah sekali, dengan tanpa memikirkan konsekuensi dan bahaya dari cyberbullying yang sering dilakukan
adalah melalui media sosial seperti Instagram. Lalu mereka tidak tahu bahwa mereka pun dari situ bisa terjerat pidana melalui Undang-Undang ITE. Maka dari itu penelitian ini semoga dapat mengedukasi para remaja sekarang. Lalu penelitian yang digunakan, maksud saya metode penelitian adalah metode penelitian survei. Penelitian yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel. Penelitian menggunakan angket sebagai cara pengumpulan data. Lalu untuk subjek penelitiannya, di sini saya memilih remaja di atas umur 17 tahun yang menurut saya dianggap sudah memiliki pengalaman dan mengetahui bagaimana cyberbullying terjadi. Lalu dari penelitian tersebut, hasil yang diharapkan adalah mengetahui penyebab yang paling sering, yang paling trending, yang menjadi alasan kenapa remaja suka melakukan cyberbullying dan mengetahui dampak korban. Lalu diharapkan setelah mendapatkan hasil ini, para remaja beserta khalayak lain dapat memiliki kesadaran tersendiri terhadap attitude-nya dan diharapkan dapat mengurangi peristiwa cyberbullying ini. Begitu Pak, terima kasih. Jadi hasil dari survei, kuesioner sebagainya itu di ini ya Mas, dibahas, dianalisis, dievaluasi, nanti hasilnya jadi rekomendasi gitu ya. Bagaimana ya hasilnya nanti bisa disosialisasikan biar cyberbullying itu tidak marak gitu ya di kalangan remaja depan. Iya Pak. Baik, terima kasih Mas Bagas Aji. Kita lanjutkan lagi untuk presenter yang selanjutnya, yaitu kami kasih kesempatan jauhin, beda kamar atau beda ini? Ya, biar jelas. Ya, silakan. Ya, silakan Mas. Jadi tujuan apa? Pertama, judul dari karya tulis yang saya angkat, penelitian tentang dampak perkembangan teknologi terhadap remaja, Pak. Jadi simpel, Pak. Karena pertama, karena apa? Saya juga remaja, jadi mungkin lebih mudah. Masih remaja ya? Ya. Masalah yang saya angkat, perkembangan teknologi itu berpengaruh terhadap belajar remaja, terus terhadap kreativitas belajar remaja juga, dampak positif dan negatifnya apa saja. Itu terus penelitian ini saya hanya teliti ya kepada lingkungan saya aja, Pak. Maksudnya di daerah masih kalangan rumah lah, di perumahan saya. Terus tujuannya untuk mengetahui pengaruh teknologi belajar remaja, untuk mengetahui apa saja dampak positif dan negatifnya dalam perkembangan teknologi untuk peran remaja. Terus manfaat penelitian yang saya harapkan tentunya secara umum semoga bisa perkembangan teknologi mengenai dampak positif maupun negatif untuk para remaja itu bisa diketahui oleh semua remaja, Pak. Jadi agar lebih bijak dalam di bidang media sosial, teknologi dan lain-lain. Terus memberi pengetahuan kepada remaja bahwa dampak perkembangan teknologi itu sangat pengaruh dulu, Pak, terhadap masa perkembangan remaja, cara belajar, kreativitas remaja juga dalam perkembangan teknologi di masa teknologi di masa yang akan datang. Nanti kan pasti teknologi semakin maju, jadi kita tuh sudah siap gitu para remaja itu. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan penelitian selanjutnya, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Simpel. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Novan Vigo Setiawan ya sudah mempresentasikan ide gagasannya. Kita lanjutkan aja langsung ke mahasiswa yang lain. Terima kasih Mas Novan sekali lagi.
Ya, Pak. Kita lanjut ke mahasiswa selanjutnya yaitu Mas Rio Faisal Setiawan. Ya, Mas Rio. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Feedback. Ya. Oke, silakan Mas Rio. Ya Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak. Tapi maaf sebelumnya ini masih di belum saya pindahin di pet. Ya. Boleh silakan. Ya, langsung aja. Ini saya mengambil tema yaitu pengaruh gadget pada anak usia dini. Maaf kalau materinya pengambilan topik sama yang kayak Novantigo. Jadi ini saya mengambil materi itu dari latar belakang lingkup keluarga. Jadi ya lebih simpel itu loh Pak. Jadi latar belakangnya itu adalah peran orang tua. Peran orang tua itu sangatlah penting untuk pendidikan anak-anaknya. Gitu. Ada apa di situ? Apa ya Allah. Jadi anak-anak itu perlu mendapatkan perhatian khusus Pak. Karena itu peran orang tua itu sangat penting untuk pendidikan orang. Audiennya semua Mas, audiennya semua teman-teman kalian ya. Sangat penting mendidik anak-anaknya. Nah, gitu. Banyak sama negatif dan positif apa kan? Loh kok malah ketawa gitu. Ada siapa di situ? Apa diganggu dagang loh Pak? Ya Allah. Jadi maka orang tua itu harus menghandle anak-anaknya loh Pak. Untuk mengontrol kegiatan anak-anaknya agar tidak berlebihan untuk bermain gadget. Karena banyak dampak negatif kalau misal anak-anaknya itu berlebihan menggunakan gadget Pak. Dari segi sinyal itu kan ada sisi negatifnya, ada apa namanya, ya sinyal kan ada pengaruh ya. Nah akhir-akhir ini tuh banyak kasus di lingkup keluarga, juga lingkup kampung. Saya mengambil kasus ini ya mudah-mudahan jadi gampang diobservasi ya. Jadi banyak balita-balita di bawah umur menderita gangguan perkembangan, Pak. Dari penelitian oleh WHO, World Health Organization, melaporkan bahwa setidaknya 5-30% dari anak-anak usia dini itu menderita gangguan perkembangan karena dipengaruhi oleh gadget, Pak. Emang di zaman yang canggih itu kehadiran gadget emang ya mungkin diperlukan, Pak, tapi juga banyak dampak buruknya. Tujuan penelitian ini saya meneliti agar mengetahui pengaruh penggunaan gadget pada anak-anak usia dini. Terus manfaatnya itu adalah memberikan contoh yang baik di peran asuh orang tua pada anak. Jadi serta memberikan gambaran untuk masyarakat. Intinya pada yang orang tua Pak itu Pak. Nah, tujuan studinya saya melandasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu aja Pak. Udah Pak. Terima kasih Pak. Baik, ini karena ada gangguan di sebelahnya itu teman atau keluarga atau siapa itu yang di sekitarnya Mas Rio ini yang bikin ketawa tadi? Ada yang goda siapa itu? Teman Pak itu Pak. Oh gitu. Rumah yang. Ini di rumah ya ini ya? Di rumah Pak. Di rumah ya. Baik, terima kasih Mas Rio Faisal atas presentasinya. Kita lanjutkan aja ke peserta selanjutnya, ke mahasiswa selanjutnya, yaitu rata-rata membuat makalah ya semua yang di semester 3 ini ya. Mbak Rua Nofta Sabila. Mbak Roa.
Ruwa ya, Ruwa. Ada enggak? Kok enggak ada? Ada? Enggak ada. Oh, Mbak Ruwa enggak ada ya? Enggak ada, Pak. Ya, kalau enggak ada mungkin ini masih ada waktu sekitar 30 menit. Handoko. Ada yang mau presentasi lagi? Coba Mas Calviano, mungkin Mas Calviano mau presentasi? Mas Danang Saifullah Ahmad, tadi belum presentasi ya, silakan Mas. Ya, tadi kita kasih kesempatan tapi belum ada pas itu tadi. Ya Mas, silakan. 5 menit waktunya. Habis ini Mbak Dewi Puspita siap? Silakan Mas Danang dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan. Ini judulnya deteksi topik berita online otomatis pada search engine dengan vector space model. Oh, maaf, nama saya Danang Saifullah Ahmad, NIM A11 2017 1011. Untuk masalah yang diangkat. Ini berita menjadi topik utama yang hangat dalam dunia maya. Tak dapat dipungkiri bahwa setiap orang membutuhkan informasi untuk mengetahui berbagai hal yang mereka butuhkan untuk bekerja, untuk seputar kesehatan, kejahatan, politik, atau hanya sekedar tahu apa yang baru saja terjadi. Berita telah menjadi sebuah kebutuhan. Bahkan setiap wilayah atau kota memiliki redaksi berita mereka sendiri. Hal ini akan menjadi sulit untuk membandingkan satu berita dengan berita lain. Nah, mungkin untuk membandingkan apakah itu sebuah berita ekonomi, sosial, atau politik, secara manual kita mencari topik berita tertentu dengan banyaknya berita yang ada. Nah, solusi yang diusulkan adalah menerapkan informasi retrieval untuk merancang dan membangun fitur search berita pada search engine dengan vector space model. Nah, untuk metode sebagai solusinya saya menerapkan MVC ke mesin pencari sebuah berita online. Hasil yang dikembalikan oleh mesin pencari adalah mengelompokkan ke dalam beberapa topik yang di dalamnya muat berita-berita yang sesuai dengan kata kunci yang dicari pada mesin pencari. Nah, ini prosesnya, yaitu di sini ada query dan teks dokumen. Itu sebagai teks yang ada dan query yang untuk dicari. Nanti di processing itu merupakan pemilihan kata processing itu. Nah, pemilihan kata ini ada terdiri dari bagian-bagiannya, yaitu yang pertama tokenisasi atau pemotongan kata memilah setiap katanya. Nah, setelah itu di filtering, yaitu pemilihan kata dari yang ditokenisasi seperti seperti memilih kata yang digunakan atau tidak digunakan atau menghilangkan kata sambung gitu yang tidak diperlukan untuk kata dasar yang dicari. Nah, itu nanti stemming mencari kata dasarnya, menghilangkan dari kata imbuhan contohnya untuk mengetahui kata dasarnya. Nanti didapatkan query representation-nya itu. Setelah itu nanti menghitung kesamaannya. Ini similarity calculation. Setelah itu, nah ini nanti didapatkan memperoleh datanya ya yang dihitung kesamaannya, lalu relevan, yaitu mendapatkan kembali itu hasilnya yang didapatkan nanti yang sama. Nah, untuk hasilnya ini memudahkan pengguna melakukan pencarian untuk sebuah topik yang sama yang telah dikelompokkan dan memudahkan untuk mencari sebuah berita dengan topik yang berbeda yang mungkin terkait.
manfaatnya. Nah, nanti kita mudah untuk mencari berita dalam internet. Lalu mendapatkan efisien waktu yang terjamin karena dapat langsung menemukan berita menurut yang topiknya itu tadi. Ya, bisa. Ya, terima kasih itu, Pak. Ini proposal TA1 ya, Mas? Proposal TA1, ya. Sudah di ACC? Belum. Oh, masih proses ya. Baik, Iya, idenya sudah bagus ya. Baik, terima kasih Mas Danang Saiful Ahmad ya. Bisa ditutup screen-nya. Baik, terima kasih sudah mempresentasikan. Kita lanjutkan ke yang lain lagi ya. Mbak Dewi Puspita tadi mana? Diceritakan aja enggak apa-apa, Mbak Dewi Puspita, silakan. Pak, tampilin laporannya itu ya, Pak. Ya, silakan. Dinyalakan videonya, Mbak, kameranya dinyalakan, hidupkan. Pak, ini stop dulu, Pak. Mas Didi Trisatya ini siap enggak presentasi Mas Didi habis ini? Oh ini Mbak, ini sudah siap Mbak Dewi ya, silakan Mbak. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya Didi Sudasari dari Prodi Teknik Informatika S1 dengan nilai A11 2017-649. Saya di tugas akhir literasi informasi ini mengajukan proposal A1 saya dengan judul klasterisasi prioritas penerima pada bantuan PKH atau program keluarga harapan menggunakan algoritma kami dengan studi basis di Kelurahan Hemlak Sinuan, Kota Semarang. Yang pertama, yang melatar belakang saya mengambil tema ini atau permasalahan ini dikarenakan satu, lokasi yang memang terjangkau dengan lingkungan saya sendiri, yaitu kelurahan saya. Yang kedua, Indonesia itu masih merupakan negara berkembang, di mana dia menempati kemiskinan terdunia yang di dunia ini masih tinggi, Pak. Jadi tingkat kemiskinan negara Indonesia itu masih sangat tinggi. Kenapa perlu adanya bantuan seperti itu digunakan untuk memperkecil adanya tingkat kemiskinan. Nah, klasterisasi penerima bantuan PKH ini kenapa harus ada? Karena kalau kita tahu adanya pengelompokan daripada bantuan tersebut, kita bisa tahu di mana dengan pendekatan nilai yang mirip, kita bisa tahu dari kategori tertentu berdasarkan indikator yang ada bahwa ada beberapa klaster yang harus diutamakan dalam menerima bantuan. Dengan latar belakang tersebut, saya mengangkat rumusan masalah, yaitu bagaimana klasterisasi prioritas penerima pada bantuan PKH atau program keluarga harapan menggunakan algoritma kami di Kelurahan Hemlak Sinuan, Kota Semarang. Dari permasalahan tersebut ada batasan-batasan masalah yang tertera, yaitu nanti saya mengajukan di objek penelitian dengan memberikan surat panggilan dari kampus untuk mendapatkan dataset atau soft copy daripada data-data yang akan saya gunakan untuk penelitian. Kemudian ada indikator-indikator tertentu yang saya gunakan, yaitu indikatornya berdasarkan BPS, indikator penerima bantuan itu yang layak berdasarkan kriteria BPS yang ada. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana klasterisasi penerima pada bantuan PKH nanti itu supaya valid dan optimal, tertuju kepada orang yang tepat. Adapun manfaat penelitian ini, penulis itu kita tahu sebagai penulis bagaimana cara mengimplementasikan metode klasterisasi ini untuk cara mengklasterkan pengelompokan bantuan PKH ini secara tepat.
Untuk universitas sendiri jelas sebagai acuan bagi peneliti lainnya untuk melakukan pengembangan konsep atau materi selanjutnya. Untuk instansi pemerintahan yang terkait itu untuk sebagai bisa untuk memberikan acuan dalam pemberian kebijakan dan antisipasi kepada kluster prioritas penerima bantuan yang terbentuk sehingga dapat melakukan penanggulangan kemiskinan yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, untuk hasilnya sih saya harapkan nanti ketika kluster itu keluar di klasterkan nanti kita bisa tahu daerah tersebut ternyata dalam kluster ini timbul beberapa terbentuknya keluarga-keluarga yang memang sangat lebih membutuhkan bantuan sehingga itu bisa diprioritaskan. Sekian Pak presentasi dari saya karena memang ini baru di ACC, barusan saja di ACC selesai. Saya nanti mau daftar sidang, jadi sekian dulu informasi yang saya berikan. Ya, terima kasih Mbak Dewi Puspita. Sebenarnya ini tadi MS-nya nggak kelihatan ya, jadi gambarnya folder aja gitu. Enggak apa, selamat sudah di ACC TA1-nya ya, bisa nanti ujian TA1 segera gitu ya. Dan teman-teman yang lain juga tentunya sudah mulai banyak yang akan ujian gitu, karena pendaftarannya TA1 hari ini terakhir ya. Hari ini terakhir Pak soalnya. Ya, siap. Semoga sukses ujiannya nanti ya. Baik, silakan bisa ditutup ya. Terima kasih Mbak Dewi Puspita. Kita lanjutkan satu lagi mungkin ya. Mas Didi tadi ada enggak? Ya. Bisa presentasi Mas Didi Trisatya ya. Kok nggak ada malah? Ada lagi satu lagi atau sudah cukup? Sudah azan ini? Cukup, ya. Pak. Saya cukup, mau ya. sholat. Oke. Kita untuk presentasi hari ini kita cukupkan dulu ya. Artinya di sini Anda sudah berani untuk mempresentasikan ide gagasan di hadapan orang banyak ya, karena nanti ke depan juga Anda akan sering menghadapi ini ya, Anda harus presentasi dan sebagainya, dan itu perlu persiapan yang baik agar informasi yang kita sampaikan itu bisa disampaikan dengan baik dan sampai kepada audiensnya gitu ya. Ini untuk audiens kita semuanya, bukan saya sendiri, tapi disampaikan informasi itu kepada semua audiens yang ada di sini gitu ya. Kalian semuanya diharapkan ini bisa memberikan informasi dan inspirasi kepada kalian ya. Apalagi yang masih semester 3 biar nanti sudah mulai termotivasi untuk bisa membuat karya tulis ya, nanti untuk KP atau TA dan sebagainya itu akan lebih semangat, dan PKM mungkin juga bisa dijadikan alternatif ya nanti untuk membuat program kreativitas mahasiswa, atau nanti mungkin ikut karya tulis ilmiah ya, lomba-lomba dan seterusnya, itu kan juga banyak gitu. Oke, untuk hari ini silakan Anda absen ya, kemudian Anda upload progresnya, laporan kemajuannya minimal 75%. Ya, masih ada satu kali pertemuan minggu depan ya, ternyata ujian Anda mulai di tanggal 11 Januari, sehingga ini masih ada beberapa waktu, nanti diperbaiki lagi, nanti akan saya cek yang masuk ini, kemudian akan saya respon langsung di Kulino, insya Allah akan saya respon di Kulino, karena jumlah mahasiswa banyak, kemudian di sini proses koreksinya juga tentunya butuh waktu banyak gitu ya, sehingga mudah-mudahan saya bisa melihat satu persatu dan nanti bisa Anda perbaiki lagi untuk dijadikan hasil akhir ya. Di hasil akhir dikumpulkan pada saat UAS ya. UAS kalau kalian berarti hari pertama ya, tanggal 11 ya, tanggal 11 Januari 2021 ya. Baik, demikian acara presentasi laporan kemajuan pengerjaan tugas akhir mata kuliah literasi informasi. Saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Pak. Bagi Pak. Terima kasih ya, kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Sebelumnya maaf Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, Mas Terima Rio. kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Semoga